Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kenasi. Oh, kisah dari Kalimantan Selatan. Selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Kalimantan Selatan. Santet itu berakhir di pesantren Guru Usman. Rumah keluarga Wulan sudah ramai beberapa hari ini. Banyak tetangga yang dimintai tolong untuk membantu acara hajatan pernikahan anak bungsu mereka, Wulan. Lelaki menikahinya berasal dari kampung yang sama, bernama Roni. Roni adalah anak dari Haji Duan, pemilik kebun karet yang paling luas sehingga bisa memberikan jujuran atau mas kawin lebih besar pada Wulan dibandingkan gadis sekampung lainnya. Banyak yang iri pada Wulan karena dia sangat beruntung menikah dengan anak tunggal Haji Duan, apalagi Roni juga memiliki wajah yang cukup tampan dan bertubuh atletis. Tepat pada hari pernikahan, sejak dini hari, para tetangga sudah mulai berdatangan. Mereka melanjutkan pekerjaan yang belum selesai tadi malam. Di atas tungku, terdapat panci besar berisi nasi yang sudah matang. Paman Adung segera mengurai bara agar apinya padam. 1 jam kemudian, Paman Adung kembali lagi dan menurunkan panci berat itu dibantu temannya. Turunkan di sini, Dung, pinta Julak Siti yang hari itu memang kebagian tugas menyiapkan nasi untuk semua tamu. Ketika penutup panci diangkat, tercium bau masam yang menyengat hidung Julak Siti. Langsung mendekat keheranan. Bau apa ini? Gumamnya. Ia menyedok sedikit nasi dengan centong kayu, lalu mendekatkannya ke hidung. Aroma masam membuatnya sontak menarik wajah. Nasinya hanyar masak. Kenapa sudah berbau? Tetangga yang lain sibuk lalu lalang di dapur langsung menoleh. Raut wajah mereka memancarkan kebingungan. Bujur juga kah? Tanya Julak Ipur tak percaya. Dia masih memiliki hubungan kerabat dengan Yuli ibunda Wulan. Dia mendekat, mencicipi sejumput nasi dengan ujung jari, lalu memutakannya. Astagfirullah, ini sudah basi. Suasana mendadak gaduh. Perempuan-perempuan lain turut mengerumuni panci, mengaduk-ngaduk isi di dalamnya dengan harapan masih ada bagian yang bisa diselamatkan. Tetapi semakin diaduk, aroma busuk itu semakin kuat. Tak ada pilihan lain. Mereka harus membuang semuanya dan memasak ulang. Julak Siti menghela nafas. Kita masak ulang saja. Mungkin airnya tadi tidak bersih. Julak Ipur memandang Julak Siti. Dia tidak yakin nasi basi dalam waktu singkat hanya karena air yang kurang bersih, apalagi di acara hajatan seperti ini. Tetapi kejadian ini juga baru pertama kali dialaminya. Biasanya nasi justru tidak mau matang ketika mendapat gangguan dari alam sebelah. Ambilkan beras, Pur, pinta Julak Siti sambil bersiap memasak lagi agar nasi segera matang ketika para tamu sudah datang. Belum sempat Julak Ipur bergerak, terdengar suara jeritan dari sudut dapur tempat lauk pauk diletakkan. Munah terhuyung mundur ketika akan mengambil ayam goreng yang sudah disiapkan untuk isian soto Banjar. Belatung, serunya dengan wajah pucat. Semua mata tertuju pada arah yang ditunjukkan Munah itu. Mereka bingung karena tadinya ayam itu masih baik-baik saja.
Julak Ipur segera berjalan dan memperhatikan lebih dekat. Seketika perutnya terasa mual melihat belatung yang berdesakan di daging ayam yang sudah matang. Ratusan belatung menggeliat di sela-sela daging yang baru diangkat dari penggorengan itu. Baru saja ulun angkat, bagaimana bisa berubah begini? Suara Munah bergetar. Tadi bisa menjawab. Semua terpaku. Dada mereka mulai dihimpit rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Seolah belum cukup, mereka kembali dihebohkan dengan bau busuk bangkai yang tiba-tiba saja muncul. Semua yang ada di sana langsung menutup hidung. Apa ada tikus mati di sekitaran sini? Julak Siti berusaha tetap tenang meski matanya jelas memancarkan keresahan. Ini sudah kada wajar, ucap Julak Ipur resah. Ia ingin memanggil adiknya, tapi segera dibatalkan karena ibu dari Wulan itu pasti sedang menemani anaknya yang sebentar lagi akan menikah. Coba panggil Ayu, katanya pada Munah. Munah berlari masuk memanggil Ayu. Tidak lama kemudian, perempuan berusia 25 tahun itu datang dengan langkah cepat. Kenapa Julak? Tanyanya tergesa-gesa, lalu hidungnya dikernyitkan karena mencium bau busuk yang membuat matanya berair. Bau apa ini? Ucap Ayu. Para perempuan di sana menggeleng semua. Mereka juga sama tidak tahunya dengan Ayu. Gadis itu berjalan mengitari tempat tersebut, mencoba mencari sumber bau. Sesekali ia mendekatkan hidungnya ke beberapa tempat yang dicurigai, tetapi tidak menemukan apapun. Ayu lalu mendekati meja tempat ayam goreng berbelatung tadi, tetapi bau itu tidak berasal dari sana. Dia menghela nafas, lalu berjongkok mencari di sela-sela panci dan wajan besar. Bukan di sini juga, gumamnya. Ia bangkit dan berjalan ke arah tungku yang dibuat darurat untuk acara pernikahan. Begitu mendekat, bau busuk semakin menyengat namun yang membuat bulu kuduknya meremang. Udara di sekitarannya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aneh kan Yu? Tegur Julak Ipur. Area samping rumah tempat mereka menyiapkan masakan itu sudah dibersihkan sebelumnya. Hanya ada beberapa dedaunan kering yang tertiup angin. Tidak ada bangkai hewan, tidak ada sampah yang tertinggal. Ayu mengerutkan dahi. Dia tidak bisa menjawab komentar Julak Ipur. Suasana makin mencekam. Semua orang di sana saling pandang, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Ini pertanda buruk, bisik Munah. Kalau makanan basi tiba-tiba dan lauk berbelatung, ditambah lagi bau bangkai yang tidak jelas sumbernya. Ia menatap Ayu dengan sorot waspada. Apa maksud kamu, Nah? Tanya Julak Siti gusar. Munah melirik ke sekeliling, lalu dengan suara lebih lirih dia berkata, bisa jadi ada yang tidak senang dengan pernikahan ini. Tapi siapa? Wulan tidak pernah jahat pada orang lain. Ayu segera membantah dugaan Munah. Tapi kamu tahu sendiri, Roni itu punya banyak mantan pacar. Mungkin mereka tidak terima. Munah yang memang seumuran dengan Ayu itu tidak sungkan berkata apa adanya. Wajah Ayu tampak gelisah. Lantas dia bergegas masuk ke dalam kamar adiknya. Mah, panggil Ayu pada Yuli yang sedang menatap kagum pada putri bungsunya. Ayu pun terpaku. Dia juga terpana melihat wajah cantik Wulan yang semakin tampak mempesona setelah dirias. Kebaya putih yang dipakainya membuat Wulan kian anggun. Tetapi kesan itu segera menghilang ketika Ayu merasakan ada yang janggal pada adiknya. Wulan menggigit bibir. Kedua tangan mencengkram kain kebaya yang dikenakannya hingga buku-buku jarinya memutih. Wulan, suara Ayu terdengar waspada. Perempuan itu tidak menjawab. Rahangnya mengeras, lalu bibirnya menyungkingkan senyum kaku. Perlahan ia menoleh ke arah Ayu dan ibu mereka. Ayu tercengang. Tatapan itu jelas bukan milik Wulan. Mata yang semula lembut kini terlihat gelap dan kosong. Tiba-tiba saja kepala Wulan terangkat. Dari mulutnya meluncur tawa panjang yang mengejutkan semua orang. Wulan tertawa melengking hingga terasa menusuk telinga orang yang ada di sana. Yuli menjerit panik. Ia segera membaca ayat-ayat suci. Ya, Wulan kerasukan. Ayu dengan cepat menguasai dirinya. Dengan sigap dia meraih bau Wulan dan mengguncangnya.
Ding, sadar Ding, istighfar. Ketika tangannya menyentuh bahu Wulan, Ayu langsung tersentak mundur. Kulit Wulan begitu terasa panas seperti bara yang membakar tubuhnya. Ayu menggigit bibir menahan nyeri. Telapak tangannya kini memerah seperti baru saja menggenggam besi yang membara. Wulan kembali tertawa. Kini kepalanya terdongak ke belakang. Mulutnya menganga begitu lebar hingga terlihat gusi dan lidahnya merah. Tidak ada lagi sosok anggun gadis cantik yang sebelumnya mereka lihat di sana. Wulan, Ayu mencoba mendekat lagi, tapi tubuhnya terasa lemas. Wulan tidak menggubris Ayu. Perempuan ini akan mati kalau dia tetap menikah. Dada Ayu langsung sesak. Jantungnya terasa ditekan begitu hebat. Nafasnya tersengal saat berusaha menoleh ke arah ibunya. Kedua lututnya hampir goyah, tetapi dia berhasil memaksa dirinya tetap berdiri. Sementara itu, Wulan terus tertawa-tawa. Lengkingannya semakin tinggi memenuhi ruangan hingga telinga Ayu berdenging. Ayu memejamkan mata sesaat, lalu menarik nafas panjang meski dadanya terasa nyeri dengan sisa kekuatannya. Ia membaca ayat-ayat suci. Tangannya yang masih terasa panas tetap dipaksakan memegang bahu Wulan. Tiba-tiba tubuh Wulan melemas, matanya membelalak, kepalanya menoleh cepat ke kiri dan ke kanan seolah mencari sesuatu. Tawanya pun mendadak berhenti. Sejurus kemudian, tubuh Wulan terhuyung ke belakang, kakinya lemas lalu dia ambruk begitu saja ke lantai. Ayu buru-buru mendekat. Bibirnya masih berkomat kamit membaca ayat suci sementara tangannya menggenggam bahu Wulan dengan hati-hati. Tubuh yang tadi terasa panas kini mulai mendingin, tetapi nafas Wulan masih terengah-engah. Astagfirullah, Wulan, kamu kenapa nak? Ratap Yuli sambil membantu Ayu mengangkat Wulan ke atas ranjang. Di atas ranjang, perlahan kelopak mata Wulan bergerak. Ia mengerjap beberapa kali sebelum akhirnya membuka mata sepenuhnya. Pandangannya kosong, lalu berubah bingung saat melihat wajah cemas dari Yuli dan Ayu yang mengelilinginya. Apa yang terjadi? Suaranya parau. Ayu menelan ludah. Dia menatap adiknya lekat-lekat memastikan bahwa Wulan benar-benar telah kembali sadar. Kamu pingsan, jawab Ayu singkat tanpa berniat mengatakan yang sebenarnya. Yuli mengangguk cepat. Dia juga tidak mau menceritakan bahwa Wulan baru saja kerasukan. Untung saja hanya ada mereka bertiga di dalam kamar, jadi tidak ada yang tahu kejadian barusan. Wulan mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih lemas. Yuli buru-buru menyodorkan segelas air putih. Minum dulu nak. Dengan tangan gemetar, Wulan meraih gelas dan meneguknya perlahan. Tenggorokannya terasa kering. Air yang baru saja diminumnya itu berhasil sedikit membantu. Tidak ada seorang pun yang berniat menceritakan kejadian sebenarnya. Yuli dan Ayu hanya saling pandang, menyembunyikan ketakutan mereka masing-masing. Kamu terlalu tegang, istirahat saja dulu ya, kata Ayu sambil tersenyum. Setelah dua kejadian itu, tidak ada hal aneh lainnya. Semua berjalan lancar sesuai rencana. Proses akad nikah berjalan mulus. Kedua pengantin pun mendapat doa dari para tamu yang hadir. Setelahnya, Wulan dan Roni duduk di pelaminan dengan riasan. Pasangan cantik dan tampan itu tampak bahagia menyambut para tamu tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Senyum tersungging di wajah mereka sekeluarga. Di malam harinya, barulah terjadi kehebohan baru. Wulan berdiri di depan cermin di kamar. Jemarinya perlahan melepas kancing baju yang terasa ketat di tubuhnya. Kain halus itu bergeser. Lalu seketika dia meringis. Ada rasa perih yang tajam menusuk dari baunya. Wulan berhenti sejenak, menekan area sakit itu dengan jari. Apa tadi aku terluka ya? Gumamnya mencoba mengingat-ingat. Matanya menelusuri kulit baunya yang kini memerah, seperti habis terkena goresan benda tajam. Mungkin memang ada jarum pentul yang tak sengaja menusuk kulitnya.
Saat tangannya kembali bergerak untuk mengganti pakaian, Wulan kaget ketika ia merasakan sesuatu. Ada hembusan angin dingin yang menyelinap dari belakang, begitu halus, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Perasaannya tiba-tiba saja tidak enak. Ia memutar badan, matanya mengamati sekeliling kamar. Tidak ada jendela yang terbuka. Pintu pun sudah dikunci dari dalam. Semua tetap sama seperti tadi. Hanya saja, entah mengapa udara di ruangan ini terasa lebih berat. Bukan apa-apa, hanya perasaanku saja. Batin Wulan lalu menelan ludah. Dia kembali menoleh ke arah cermin. Begitu matanya menangkap bayangan yang terpantul dari cermin, tubuhnya langsung menegang. Di dalam pantulan cermin berdiri sesosok nenek-nenek dengan wajah penuh keriput, bibirnya hitam menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan mengguning. Rambut putihnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya, sedangkan kedua matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Wulan. Jantung Wulan seakan berhenti berdetak, nafasnya tercekat, tubuhnya lumpuh. Lalu nenek itu bergerak. Kepalanya terjatuh ke arah kanan seolah lehernya tidak memiliki tulang. Wulan menjerit histeris, kakinya melemas, tubuhnya limbung hingga terjatuh ke lantai. Seketika pandangannya menjadi kabur, kesadarannya perlahan menghilang. Sementara itu, Ayu yang sedang membereskan ruang tengah langsung tersentak kala mendengar jeritan Wulan. Dia bertukar pandang dengan Roni, lalu tanpa pikir panjang, mereka langsung bangkit dan berlari ke arah kamar. Lan, Wulan, Ikam kenapa? Ayu berteriak seraya mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Wulan, buka. Ini aku, Roni. Suara Roni memburu. Ia mulai panik. Ayu menempelkan telinganya ke pintu, berharap bisa mendengar sesuatu dari dalam, tetapi yang terdengar hanyalah kesunyian yang menyesakan. Roni tak bisa menunggu lebih lama. Ia mencoba memutar gagang pintu, tetapi terkunci dari dalam. Cepat cari bantuan, Kak. Kita harus mendobrak pintunya, seru Roni. Ayu segera beralih keluar rumah dan berteriak-teriak memanggil beberapa orang yang masih ada di halaman rumah. Abah, Bah, tolong Wulan, Bah. Ayu juga menarik tangan ayahnya yang sedari tadi sedang mengobrol dengan tetangga. Wulan, kenapa Wulan? Tanya tetangga mereka. Ayu tidak menjawab. Dia terus menyeret tangan ayahnya agar segera masuk rumah. Tingkah Ayu yang panik membuat semua orang ikut berlarian karena cemas. Melihat Roni yang sedang berusaha membuka pintu, mereka pun tidak jadi bertanya. Para lelaki yang memiliki tubuh besar segera ikut mendobrak pintu kamar. 1, 2, brak! Pintu jebol. Mereka langsung masuk. Tidak ayal, pemandangan di dalam membuat semua terperanjat ketakutan. Wulan berdiri dengan punggung melengkung ke depan, kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Namun bukan itu yang membuat mereka bergidik. Tubuh Wulan gemetar hebat. Dari mulutnya terdengar suara geraman keras seperti berasal dari suara hewan buas. Lalu ia mengangkat kepala. Mata Wulan yang tadinya bening kini menghitam sepenuhnya, tak ada bagian putihnya sedikit pun. Mulutnya menyeringai lebar, lebih lebar dari manusia biasa, seolah ada kekuatan lain yang menarik sudut bibirnya hingga hampir mencapai telinga. Dalam hitungan detik, Wulan menerjang ke depan, mengamuk tanpa kendali. Roni dan para lelaki lainnya buru-buru meraih tubuh Wulan, berusaha menahannya. Namun kekuatan perempuan itu ternyata di luar dugaan. 5 orang dewasa berusaha keras menahannya karena tubuh Wulan terasa sangat kuat. Ia terus meronta, berusaha melepaskan diri. Gerakannya liar, tangannya mencakar dan mencengkram apa saja yang bisa dijangkau. Salah satu lelaki yang menahannya terhuyung ke belakang saat Wulan menendang selangkangannya dengan keras. "Ah!" teriak lelaki itu. Dia hampir saja menyumpah kasar, tetapi mengurungkan niatnya karena sadar Wulan tak sengaja. "Pegang kuat-kuat, pegang!" seru ayahnya saat Wulan kembali mengamuk. Di luar, para perempuan mulai menangis sambil membaca ayat-ayat suci, berharap bisa menenangkan makhluk yang tengah menguasai tubuh Wulan. Namun makhluk itu tidak menyerah. Dia menggeram, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman orang-orang yang menahannya. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Kepala Wulan
menoleh cepat ke arah Ayu yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Tatapan hitam itu menembus mata Ayu, membuat tubuhnya langsung mematung. Lalu Wulan tertawa. Dia terus tertawa keras sampai suaranya terdengar parau. Semua orang ketakutan. Beruntung ada Guru Usman yang segera datang setelah dipanggil salah seorang tetangga. Wulan berhasil ditenangkan setelah 1 jam lebih mengamuk setanan. Wulan terbaring di atas kasur. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengalir dari pelipisnya, nafasnya masih memburuk karena lelah. Hanya tersisa anggota keluarga terdekat yang berkumpul di kamar, semua mengawasi Wulan dengan raut wajah cemas. Walau sudah tidak kerasukan lagi, tubuh Wulan terus terkulai lemas, matanya setengah terbuka dengan tatapan kosong yang menembus langit-langit. Yuli duduk di tepi ranjang, tangannya mengelus dahi Wulan yang terasa panas. "Nak, Ikam kenapa?" Ikam mendengar Mama, suaranya bergetar. Wulan mengedipkan mata perlahan, berusaha fokus sedangkan bibirnya bergerak tanpa suara. "Alhamdulillah, dia sudah sadar," gumam Roni yang masih memegang tangan Wulan. Guru Usman menghela nafas panjang. "Insya Allah, gangguannya sudah pergi, tetapi tubuhnya masih lemah. Dia harus banyak beristirahat." Orang tua Wulan mengangguk, tetapi hati mereka masih diliputi kegelisahan. Memang, Wulan sudah tidak lagi dikuasai makhluk halus, tetapi kondisi fisiknya jauh dari kata baik. Beberapa kali Roni mencoba menyuapkan air putih ke mulut istrinya, tetapi setiap kali tegukan itu masuk ke tenggorokan, Wulan langsung tersedak dan muntah kembali. Tubuhnya semakin lemas. Keesokan harinya, kondisi Wulan memburuk. Setiap kali diberi makan, dia memuntahkan semuanya, bahkan air putih pun tidak bisa ditelan tanpa membuatnya tersedak sehingga mengeluarkannya kembali. Ibu Wulan mulai panik. "Bah, kita tidak bisa membiarkannya seperti ini. Dia semakin lemah, Bah." Ayah Wulan mengangguk, begitu pula Roni yang sudah menjadi suami Wulan. Tanpa menunda lagi, mereka meminta beberapa orang untuk membantu membawa Wulan ke mobil. Tubuhnya yang lemah, nyaris tidak memiliki tenaga untuk bergerak sendiri. Wajahnya semakin pucat, bibirnya kering dan pecah-pecah. Mobil melaju ke rumah sakit, melewati jalanan yang masih basah oleh embun pagi. Di dalam kendaraan itu, Wulan hanya diam, matanya tertutup rapat. Ayu sesekali memanggil nama adiknya, tetapi responnya hanya berupa gumaman kecil, seakan energi di tubuhnya telah habis terkuras. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju bagian gawat darurat. Seorang perawat segera menghampiri dengan kursi roda lalu membawa Wulan ke dalam. "Apa yang terjadi?" tanya dokter saat mereka sudah di ruang pemeriksaan. "Sejak tadi malam, setiap kali makan atau minum, dia selalu saja muntah," jelas Yuli dengan suara cemas. Dokter mengangguk sambil mencatat sesuatu. "Baik, kami akan melakukan pemeriksaan dulu." Mereka semua diminta menunggu di luar. Ayu mondar-mandir di depan pintu, sementara Roni duduk dengan wajah tegang. Beberapa menit kemudian, dokter keluar dengan membawa hasil pemeriksaan awal. Kondisi lambungnya sangat lemah. Dari gejalanya, ini kemungkinan asam lambung yang sudah parah, ucap dokter. Ayu terkejut. "Asam lambung, Dok?" Dokter mengangguk. "Ya, kemungkinan besar dia sudah mengalami ini sejak lama, tetapi semakin buruk karena mungkin stres dan kondisi tubuh yang lemah." Keluarga Wulan sedikit lega, setidaknya penyakit ini bisa ditangani oleh dokter. "Kami akan memasangkan infus untuk mencegah dehidrasi dan dia juga perlu dirawat agar kondisinya benar-benar stabil sebelum bisa makan dengan normal, ya," tambah sang dokter. Tanpa berpikir panjang, Roni menyetujui perawatan itu. Orang tua Wulan sepakat agar putri mereka dirawat di rumah sakit sampai dengan sembuh. Wulan tersenyum sendu saat menatap selang infus yang menempel di punggung tangannya. Matanya masih sayu, tapi setidaknya ia tidak lagi muntah karena tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Ayu duduk di samping tempat tidur, memperhatikan adiknya yang kini lebih tenang. "Untung kita segera membawanya ke sini," gumam Roni. Ayu mengangguk. "Ya, kalau kita tunda lebih lama, mungkin dia sudah semakin kritis." Seorang perawat masuk untuk mengecek kondisi Wulan.
Kami akan memberinya obat untuk menstabilkan asam lambungnya ya. Besok kita lihat apakah dia sudah bisa makan dengan perlahan. Jelasnya sebelum pergi. Malam itu, Ayu memilih berjaga di sisi Wulan. Dia tidak tega membiarkan adiknya hanya ditemani Roni di rumah sakit. Hari-hari berikutnya, kondisi Wulan berangsur membaik. Infus masih menempel di tangannya, tetapi setidaknya ia sudah bisa menelan air putih tanpa muntah. Makanan masih harus diberikan dalam porsi kecil, dan itu pun harus dipantau agar tidak memicu reaksi yang sama. Coba pelan-pelan ya Lan, ucap Ayu sambil menyodorkan sendok kecil berisi bubur ke mulut Wulan. Perempuan itu menelan pelan. Sejenak tidak ada reaksi apapun. Beberapa menit kemudian wajahnya kembali meringis. Ia menutup mulut dengan tangannya. Ayu segera mengambil kantong plastik dan menyorongkannya ke Wulan. Seperti yang sudah diduga, makanan itu kembali keluar. Dokter yang memantau kondisi Wulan tampak berpikir, kalau begini terus, kita harus mempertimbangkan pemberian nutrisi melalui selang nasogastrik. Ayu merasa dadanya mencengkram. Ia tidak bisa membayangkan Wulan harus makan melalui selang yang dimasukkan ke hidungnya. Apa tidak ada pilihan lain, Dok? Tanyanya lirik. Kita coba sampai besok ya. Jika memang tidak ada perbaikan, maka tindakan itu harus dilakukan, jawab dokter serius. Malam itu, Yuli yang menjaga Wulan. Karena Ayu sudah kelelahan, anak sulungnya itu pulang bersama Roni yang harus kembali bekerja keesokan harinya. Saat di rumah sakit, Yuli nyaris tidak bisa tidur. Setiap kali menatap wajah anaknya yang semakin tirus, ia merasa bersalah. Mungkin semua ini tidak akan terjadi jika mereka lebih cepat menyadari kondisi Wulan. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Di sela tidur Wulan yang gelisah, ia sempat bergumam dengan suara lirik. "Ma, dia belum pergi, Ma. Dia masih di sini." Yuli merinding. Ia menatap ke tirai jendela yang sedikit terbuka karena Yuli tak sempat menutupnya dengan rapat. Namun, dia segera menepis dugaan buruk yang sempat melintas dalam benaknya. Wulan hanya menderita asam lambung. Tidak seharusnya Yuli berpikir yang bukan-bukan. Setelah cukup lama dirawat di rumah sakit, akhirnya keadaan Wulan membaik sehingga ia diizinkan pulang. Udara dingin menyambut kepulangan Wulan ke rumah. Matahari baru saja tergelincir ke barat, meninggalkan semburat jingga di cakrawala. Roni membantu Wulan turun dari mobil, sementara Yuli menggandeng tangan anaknya dengan hati-hati. Ayu menyambut kedatangan adiknya dengan senang hati. Bahkan dia sudah memasak makanan kesukaan Wulan agar lebih berselera makan. Wulan tersenyum menatap kakak dan ayahnya yang menunggu di depan pintu. Tubuh Wulan masih terasa lemah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, tetapi setidaknya kondisinya jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Mereka semua berharap setelah kembali ke rumah, Wulan bisa pulih sepenuhnya, tetapi harapan itu pupus seketika. Begitu melewati ambang pintu, Wulan tiba-tiba berhenti, nafasnya memburu. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tangan yang berpegangan pada Yuli mencengkram semakin kuat. "Ada apa, Lan?" tanya ibunya khawatir. Wulan tidak menjawab. Matanya membelalak, tubuhnya menegang, lalu tanpa peringatan perutnya seperti dikoyak dari dalam. Rasa mual yang tidak tertahankan mendorongnya untuk membungkuk, dan sekejap kemudian isi perutnya dimuntahkan ke lantai. Tetapi bukan hanya cairan yang keluar. Ayu memekik ketika melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara muntahan Wulan. Belatung. Makhluk-makhluk kecil berwarna putih pucat itu menggeliat di lantai, merayap dengan gerakan lambat yang menjijikan. Aroma busuk langsung menyeruak menyebar ke seluruh ruangan. Astagfirullah, Yuli menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Roni mengerjap, otaknya berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Ikam gak ada apa-apa, Lan?" Wulan memegangi tenggorokannya. Wajahnya penuh ketakutan, matanya berkaca-kaca karena merasakan ada sesuatu yang mendesak naik dari dalam kerongkongannya, tetapi tidak bisa keluar. Aku tidak bisa," ucapnya panik. Wulan mencakar-cakar lehernya sendiri, mencoba mengeluarkan sesuatu yang mengganjal di sana. Dadanya naik turun panik.
Karena putus asa, ia memasukkan 2 jari ke dalam mulutnya, lalu menarik benda itu keluar. "Lan, jangan Lan!" sergayu. Tangan Wulan gemetar saat menyentuh sesuatu yang kasar di belakang lidahnya, sebuah benda tipis dan panjang. Wulan mencengkram ujungnya, menarik dengan hati-hati. Semakin dia tarik, semakin terasa perih di tenggorokannya. Saat akhir benda itu keluar sepenuhnya, mata semua orang terbelalak. Segumpal rambut panjang, hitam dan kusut terjuntai di tangannya. Rambut itu basah, bercampur dengan lendir dari dalam kerongkongan. Ayu tidak sanggup menahan diri lagi. Dia beringsut mundur, tubuhnya gemetar. Matanya masih terpaku pada gumpalan rambut yang kini teronggok di lantai. Roni melangkah maju, tubuhnya menegang saat melihat dengan jelas apa yang baru saja keluar dari tubuh Wulan. Ya Allah, suaranya tercekat sambil memeluk tubuh istrinya erat-erat. "Siapa yang berbuat sejahat ini padaku, Kak?" Wulan terisak, dadanya naik turun dengan ketakutan yang tak terbendung. Tidak ada yang bisa menjawab. Roni tidak bisa tinggal diam. Dia menyerahkan Wulan pada ibu mertuanya, sementara dia meraih kunci motor dan melangkah cepat keluar rumah. "Aku akan mencari Guru Usman," ujarnya terburu-buru. Ayah Wulan menoleh dengan mata penuh harap. "Cepat Ron, Abah takut sesuatu terjadi yang lebih buruk." Roni mengangguk sambil menggeber sepeda motornya keluar dari pekarangan. Di dalam rumah, Wulan masih berada di pelukan ibunya. Sambil menangis terseduh-seduh, tangannya terus memegangi tenggorokan, seakan masih bisa merasakan sisa-sisa benda mengerikan yang baru saja ia keluarkan. Ayu berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan meski ia sendiri masih diguncang rasa takut. "Jangan berpikir buruk dulu," ucap Ayu dengan suara bergetar. Pasti ada orang yang menyatetku, Kak." Belum tentu, Nak," sela Yuli. "Sudahlah, jangan berpikir macam-macam." Walau berkata seperti itu, sebenarnya Yuli juga mencurigai hal yang sama. Semua kejadian ini tidak masuk akal. Wulan menangis lagi saat berusaha menarik nafas. Tubuhnya masih gemetar hebat. 1 jam kemudian, suara motor Roni terdengar di halaman. Ia datang bersama seorang lelaki tua bersorban dan mengenakan baju koko putih. Wajahnya tenang dan juga teduh saat diminta masuk ke dalam. Begitu masuk rumah, mata Guru Usman langsung tertuju kepada Wulan yang masih terduduk lemas di lantai. Dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ayu menyingkir sebentar. "Tolong ambilkan air putih dan garam," ucapnya. Ayu bergegas ke dapur. Tak lama kemudian, dia kembali dengan segelas air yang telah dicampur garam. Guru Usman membaca ayat kursi, lalu meniupkan doa ke dalam air tersebut sebelum menyodorkannya ke Wulan. "Minumlah, Nak." "Bagamat, kada usah langsung habis semua," katanya lembut. Wulan meraih gelas dengan tangan gemetar. Ia meneguk sedikit demi sedikit, namun tiba-tiba Wulan tersentak sambil meregang kesakitan. Dia memuntahkan kembali air yang baru diminumnya itu bersama puluhan belatung yang masih menggeliat-geliat. Guru Usman tetap tenang, tetapi raut wajahnya kini mulai menunjukkan keseriusan. "Wulan tidak bisa diobati di sini lagi. Kalau dia tetap di sini, penyakitnya itu akan terus kembali." Jadi kayak apa, Guru?" tanya Abah Wulan. "Sebaiknya Wulan dibawa ke pesantren Ulun selama beberapa waktu. Tapi Ulun kada bisa menjanjikan kapan Wulan bisa sembuh total." Ayah dan ibu Wulan saling bertukar pandang. Mereka tentu saja menginginkan kesembuhan putri mereka, tetapi dibawa ke pesantren, sepertinya itu agak sulit, apalagi Wulan masih berstatus sebagai pengantin baru. "Kada apa-apa, Mak. Bah, lebih baik Wulan dibawa ke pesantren Guru Usman supaya bisa segera sembuh daripada di sini terus. Bisa-bisa nanti penyakitnya bertambah parah." Roni meneguk ludah lalu melanjutkan ucapannya lagi. "Setiap hari nanti aku akan menengok Wulan sampai dia sembuh. Tidak apa-apa, terpisah sebentar saja, asal Wulan tidak sakit lagi." "Tapi kalian kan masih pengantin baru," sergayu. "Wulan pasti masih ingin bersama kamu." Roni menggeleng, wajahnya tampak lelah. "Biarlah, Kak. Yang penting Wulan sembuh." Kalau pendapat Mama dan Abah, Ayu masih keberatan harus terpisah dengan Wulan walau hanya sementara.
Yuli menatap kedua putrinya dengan sedih. Hanya mereka berdua, anak yang dimilikinya, selisih usia setahun membuat mereka sangat dekat seperti saudara kembar. "Tenanglah Yu, kamu dan Roni bisa menjenguk Wulan setiap hari," kata ayah mereka. Ayu akhirnya mengalah. Mereka semua sepakat untuk membawa Wulan ke pesantren milik Guru Usman. Langit sudah gelap ketika mobil yang membawa Wulan memasuki gerbang pesantren. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menciptakan suasana sunyi yang menekan. Dari dalam kendaraan, Wulan melihat bangunan-bangunan sederhana dengan dinding bercat putih dan genting tua. Cahaya lampu temaram menyinari jalan yang menuju ke dalam komplek pesantren. Wulan masih merasa lemah. Sejak tadi, dia hanya membisu karena takut memuntahkan belatung lagi ketika ditanya. Jawaban Wulan hanyalah berupa anggukan atau gelengan kepala. Sejujurnya dia juga berat. Harus berpisah sementara dengan Roni. Mereka sudah berpacaran 1 tahun sebelum akhirnya menikah. Siapa sangka setelah menikah mereka harus terpisah, walau hanya untuk sementara. Roni turun lebih dulu, membuka pintu dan membantunya keluar. "Kita sudah sampai," katanya singkat. Seorang perempuan berumur parubaya telah menunggu di beranda. Sorot matanya begitu lembut saat menyambut kedatangan Wulan disertai seluruh anggota keluarganya. "Mari masuk. Semoga penyakitmu segera sembuh di sini. Setiap hari nanti kamu akan diobati dengan ruqyah dan juga terapi herbal." Perempuan yang rupanya istri dari Guru Usman itu segera menunjukkan jalan menuju kamar yang telah disediakan. Wulan dibawa ke sebuah ruangan kecil yang hanya berisi 1 kasur tipis, meja kecil, dan jendela kayu yang menghadap ke halaman belakang. Udaranya dingin dan menenangkan. Setelah berbincang sebentar, keluarga Wulan akhirnya berpamitan. Roni sempat memeluk Wulan cukup lama. Hatinya pun sebenarnya berat meninggalkan sang istri sendirian di sana. Istri Guru Usman menghibur Wulan. Ketika ia ditinggalkan seluruh keluarganya, dia juga yang akan menemani Wulan beradaptasi di sana. Malam-malam pertama di pesantren itu menjadi saat yang paling sulit. Wulan kerap merasakan nyeri mendadak di dada. Kadang ia terbangun dengan nafas memburu dan keringat yang membasahi tubuh. Beberapa kali ia muntah. Meskipun kali ini tidak ada belatung ataupun rambut yang keluar, namun rasa sakit di dalam tubuhnya masih terasa nyata. Seiring berjalannya waktu, perlahan tubuhnya mulai terasa ringan. Matanya tidak lagi terlihat sayu dan tidurnya lebih tenang. Tapi sayang, keadaan justru berubah menjadi lebih buruk. Pada bulan-bulan pertama Wulan dirawat, Roni datang setiap hari. Dia membawa makanan, menemani Wulan berbincang, dan memastikan kondisinya semakin membaik. Tapi lama-kelamaan, kedatangannya semakin jarang. Pada awalnya, ia hanya tidak datang 1 atau 2 hari. Karena alasan pekerjaan, kedatangannya pun semakin jarang. Bahkan, pernah dalam sebulan, ia tidak datang sama sekali. Begitu juga dengan keluarga Wulan, yang sepertinya sudah bisa merelakan keadaan anak mereka di pesantren sehingga tidak pernah lagi mencari tahu tentangnya. Sampai akhirnya, Wulan lebih sering duduk sendirian di dalam kamar. Wulan tidak bodoh, dia tahu sesuatu telah berubah. Suatu hari, saat Roni akhirnya datang lagi, ia tampak berbeda. Senyumnya tidak setulus dulu. Tatapannya tidak lagi penuh perhatian seperti saat pertama kali ia menemani Wulan ke pesantren. "Kamu sibuk sekarang ini, Kak?" Wulan bertanya dengan suara pelan. Roni mengangguk. "Ya, banyak urusan di rumah." Wulan diam sejenak, lalu menatap kakaknya Ayu yang kali ini ikut datang. Dari dulu, Wulan tahu Ayu menyukai Roni, tapi Wulan percaya bahwa kakaknya ini tidak akan berkhianat. Tapi sekarang, firasatnya mengatakan hal lain. Terlebih lagi ketika Roni beberapa kali memandang Ayu dengan tatapan penuh cinta. Hati Wulan hancur seketika. Tetapi ia berusaha menahan. Dia bersikap seperti biasa saja sampai mereka berpamitan pulang. Setelah mereka meninggalkan tempat itu, barulah Wulan menangis hebat. Istri Guru Usman jadi orang satu-satunya yang menenangkan Wulan karena kedua orang tuanya pun tak pernah datang lagi. Waktu berlalu dan akhirnya saat itu tiba.
Wulan duduk di beranda pesantren. Ketika Roni datang dengan wajah tegang, ia menarik nafas dalam sebelum duduk di sampingnya. "Wulan, ada yang ingin aku bicarakan." Wulan menoleh. Hatinya sudah siap. Dia tahu apa yang akan dikatakan Roni. Aku ingin kita berpisah." Suasana seketika sunyi. Angin berembus pelan menggoyangkan dedaunan di pepohonan pesantren. Wulan tidak terkejut. Dia hanya tersenyum tipis, seakan sudah menerima ini sejak lama. "Kenapa?" Roni tidak langsung menjawab. Matanya menghindar, lalu ia berkata, Aku ingin menikah lagi." Dengan kayu, tubuh Roni menegang, matanya membulat seolah tidak menyangka bahwa Wulan sudah tahu semuanya. Wulan menghela nafas, menatap ke arah depan dengan pandangan kosong. Dia sudah lama menduga sejak Roni mulai jarang datang. "Kalau itu memang keputusanmu, aku terima," katanya akhirnya. "Aku senang kalian bahagia." Roni menatapi dengan raut bersalah. "Maaf Wulan." Wulan tersenyum kecil. Tidak perlu minta maaf. Aku sudah menduganya." Perceraian itu berlangsung tanpa banyak perdebatan. Wulan tidak menuntut apapun. Ia hanya ingin hidupnya kembali normal setelah semua yang ia lalui. Ketika kedua orang tua Wulan akhirnya datang mengabarkan pernikahan Ayu dengan Roni, Wulan menyambut mereka dengan tenang. Dia sudah tidak bisa menangis lagi. Air matanya terkuras habis saat dia menangis sendirian di dalam kamar karena pengkhianatan seluruh anggota keluarganya. "Aku ikhlas, Ma. Aku ikhlas, Bah," ucapnya pendek. Ayah dan ibunya tampak serba salah. Mereka berusaha menjelaskan, tetapi Wulan menggeleng. Tidak perlu menjelaskan apa-apa. Katakan saja pada Kak Ayu, aku sudah tahu dan aku harap dia bahagia." Ayu minta maaf." Senyum Wulan sedikit goyah. "Kalau memang dia ingin meminta maaf, kenapa bukan Kak Ayu sendiri yang datang ke sini?" Dia takut kamu mengamuk dan melukainya," jawab ibunya pelan. Wulan tidak menyaut. Matanya menerawang ke langit. Kedua orang tua Wulan semakin salah tingkah, sehingga mereka pun tak berlama-lama di sana. Keduanya segera berpamitan. "Segera kabari kami kalau memang kamu sudah sembuh. Kakakmu sangat berharap kamu bisa datang di acara pernikahannya," ucap ayahnya Wulan sebelum meninggalkan pesantren. Wulan mengaku. Dalam hati, dia bersumpah dia tidak akan pernah pulang ke rumah orang yang menorehkan luka dalam di hatinya. Dia melambaikan tangan pada mobil kedua orang tuanya, lalu kembali masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, terdengar pintu diketuk. Wajah istri Guru Usman menyembul dari balik pintu. Dia masuk sambil membawa teh panas. "Kabar buruk?" tanyanya. Wulan memperlihatkan surat undangan pernikahan kakaknya. "Kamu tidak menceritakan hal yang sebenarnya? Bahwa Kak Ayu yang mengirimkan santet supaya aku mati dengan cara menyakitkan?" Wulan tersenyum pahit. "Tidak ada gunanya, Umi. Mereka hanya akan berpikir aku memfitnah Kak Ayu karena sakit hati. Tapi setidaknya mereka tahu kalau saudaramu itu tega menyakitimu hanya karena ia mencintai Roni. Untuk apa, Umi? Lagi pula, aku dan Roni sudah bercerai. Dia sudah akan menikahi Kak Ayu. Apapun yang kukatakan tidak akan merubah apapun." Istri Guru Usman menatap iba pada Wulan. Wulan membalas tatapannya dan tertawa getir. Umi jangan memandangku seperti itu. Aku sudah bersyukur sekarang sudah sembuh. Biarlah nanti Kak Ayu menerima balasan dari perbuatannya sendiri. Seperti yang biasa dia katakan Umi, Allah tidak akan tidur." Bertahun-tahun telah berlalu. Kehidupan Wulan kini jauh berbeda. Dia sudah menikah lagi dengan lelaki yang bisa memperlakukannya dengan baik dan penuh cinta. Suaminya, Rido, adalah anak sulung dari Guru Usman. Mereka berdua dijodohkan oleh Umi yang jatuh hati pada kebaikan Wulan. Pada awalnya, Wulan tidak pernah berpikir akan menikah lagi, apalagi dengan seorang lelaki yang begitu dihormati di kalangan para santri. Namun, bujukan Umi dan kesabaran Rido membuka hatinya yang sempat tertutup rapat. Hari itu,
Wulan menggendong anak pertamanya yang baru berusia 1 tahun. Bayi kecil itu tertidur pulas dalam dekapannya. Rido keluar dari dalam rumah membawa 2 cangkir teh hangat. "Kayu menelpon kamu lagi?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Wulan mengangguk. Begitulah, mata Rido menatapi lekat, ingin memastikan bahwa istrinya baik-baik saja. Lalu, bagaimana keadaan mereka? Wulan menghela nafas pelan. Roni masih seperti dulu. Perselingkuhannya semakin menjadi-jadi. Kayu sekarang tidak diberikan nafkah. Ditambah lagi Roni sering bertindak kasar padanya saat marah. Rido mengangguk kecil. Dia ingat saat Ayu datang ke rumah mereka dengan keadaan babak belur karena dihajar Roni habis-habisan. Wulan melanjutkan dengan suara yang lebih tenang. "Dulu, aku pernah bertanya-tanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Kenapa aku yang harus menderita, sementara mereka bahagia?" Ia mengusap kepala bayinya dengan lembut. "Tapi sekarang aku paham. Allah membawaku ke tempat yang lebih baik dan memberiku kehidupan baru yang lebih damai." Wulan menatap suaminya dengan hati penuh syukur. Selesai. Oh, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinase. Saya suka banget kisah ini nih. Asli keren banget ya. Bagaimana ternyata nih plot twist banget. Bagaimana ini semua adalah kelakuan dari Ayu, kakak dari Wulan. Jadi Wulan dan Ayu ini hanya berjarak kurang lebih 1 tahun. Yang mana mereka ini kemana-mana seperti anak kembar ya teman-teman ya. Jadi akrab banget, nggak nyangka apa yang terjadi sama Wulan itu semua dilakukan oleh Ayu, yang mana Ayu ternyata juga mencintai lelaki yang sama yaitu Roni. Dan ini keren, hikmah baik yang bisa diambil ini keren banget. Bagaimana dalam satu keikhlasan ya. Saya sudah sering sampaikan ya bahwa keikhlasan yang keren itu adalah keikhlasan di mana kita sudah bisa berhusnuzon kepada Allah, dan ini yang dilakukan oleh Wulan. Jadi dia ikhlas saja, dia nggak marah, dia nggak komplain ke orang tuanya, nggak marah ke Roni, nggak marah ke Ayu. Ya sudah, ini sudah yang terbaik. Dia juga mau nangis, air matanya sudah kering. Dia mau marah juga tidak akan merubah keadaan. Jadi dia menerimanya dengan segenap hati dan tetap berhusnuzon bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Dan ternyata ketika dia sudah melakukan itu semua melalui penderitaan yang panjang, dari awal dia disantet di pernikahan sampai dia sakit bertahun-tahun lamanya, di sini begitulah cara Allah menjauhkan Wulan daripada Roni ya. Kalau dia tetap sama Roni, maka dia akan seperti Ayu, dan Ayu lah yang sekarang merasakan apa yang harusnya Wulan. Harusnya posisinya Ayu yang disakiti ini kan Wulan, tapi justru Wulan mendapati sesuatu yang lebih baik. Dia mendapatkan pasangan yaitu Rido, anak dari Guru Usman sang pemilik pesantren yang alim, baik dan bijaksana, sampai dia memiliki anak. Alhamdulillah. Jadi keren banget di sini ya. Bagaimana kita kadang kan dari kita nih seperti kita kesel gitu kalau ngedapetin musibah atau apapun, padahal itu adalah caranya Tuhan melindungi kita. Bagaimana seperti satu kasus ya, misalkan kita terlambat kerja, kita bangun kesiangan, di situ kita menggerutu, wah nanti di kantor pasti diomeli nih, nanti di kantor pasti dikasih SP nih. Padahal mungkin bisa saja kalau kita tidak bangun kesiangan ketika kita berangkat, di perjalanan itu ada apa-apa. Jadi itu adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Tapi memang caranya terkadang aneh dan tidak terpikir oleh kita. Keren banget ya, menurut saya pribadi itu keren banget. Bagaimana bisa hikmah baiknya bisa kita ambil begitu. Dan terima kasih kepada Kenanga Kinase atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja.
Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.